Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini kita akan bahas full review manga One Piece chapter 1145 yang masih melanjutkan dari chapter sebelumnya, yang dimana para kesatria Elbaf dan juga Chopper Gaban telah bergabung ke dalam pertempuran untuk menggempur pasukan monster raksasa yang diciptakan oleh Killingham. Beberapa dari monster buas itu telah dikalahkan oleh Dory dan Brogy. Dan pada chapter 1145 ini, keadaan semakin mencekam. Dan juga ditambah informasi dari Loki yang memberitahu jika para kesatria dewa telah menyusup ke Elbaf dan menyerangnya sampai membuatnya luka parah. Nah, bagaimana kelanjutan chapter 1145? Berikut langsung aja kita bahas bersama-sama. Ambil posisi santuy, siapkan kacang kopi dan rokok, dan berikut langsung aja. Chapter 1145 mendapatkan judul Kebakaran di Distrik Hutan Kedua di cabang rute ke-8. Dan kemudian untuk gambar sampul kali ini masih melanjutkan perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano yang udah memasuki volume ke-30. Yang dimana Yamato membebaskan ulti dari papan permainan tempat dia diikat, dan Yamato menghancurkan papan permainan itu, dan sekarang ulti memeluk Pack One. Chapter dimulai dengan memperlihatkan kombinasi Zoro, Sanji, dan juga Goldberg yang sedang berburu daging untuk Loki dan mereka semua, dimana mereka menemukan seekor Grogisaurus, yang dimana itu adalah seperti Brontosaurus raksasa. Goldberg menggunakan perisainya yang ternyata memiliki mata dan mulut untuk melindungi mereka dari Grogisaurus dan mematahkan gigi sang binatang buas itu. Sedangkan Zoro dan Sanji menggunakan serangan combo untuk mengalahkan Grogisaurus itu. Sanji menendang Zoro hingga membuatnya terlempar ke arah Grogisaurus, dan kemudian giliran Zoro menggunakan teknik mematikannya untuk memenggal kepala Grogisaurus itu. Dan mereka pun berhasil mengalahkan monster buas itu untuk mereka jadikan santapan siang. Dan kemudian Goldberg mengatakan jika ada pondok pemburu di dekat sana dengan seperangkat peralatan masak sehingga mereka bisa menggunakannya untuk memasak daging Grogisaurus itu. Dan lalu tiba-tiba Sanji bertanya kepada Goldberg kenapa perisainya dapat berbicara. Goldberg pun menjelaskan jika perisainya disebut Nas yang menjadi hidup selama pertempuran ketika ayahnya pergi berperang melawan Big Mom pada perang 63 tahun yang lalu. Lalu setelah mereka memasak daging itu, mereka pun kembali ke tempat Loki dan yang lainnya. Dan kemudian Loki menjelaskan kepada semua orang di sana jika para kesatria dewa telah muncul dan menyerangnya dan membuatnya terluka parah sampai seperti ini. Tapi tiba-tiba Hajurdin bertanya kepada Loki apakah mereka memiliki dendam kepada Loki ketika Loki mengamuk di dunia baru. Loki kemudian menjawab, jangan bodoh. Jika aku pergi cukup jauh untuk bertemu orang-orang brengsek itu, aku pasti sudah menjadi raja dunia saat ini. Lalu berpindah ke Luffy yang mulai memakan daging Grogisaurus yang udah dimasak oleh Sanji. Dan bahkan Luffy memberikan sedikit daging kepada Loki untuk membuatnya sembuh. Luffy berkata, "Hai Loki, makanlah ini." Tapi tiba-tiba Loki berteriak, "Itu sangat panas sekali bodoh." Luffy pun menjawab, "Oh, kau bersemangat lagi ya? Pokoknya kalau kau nggak makan, kau nggak akan sembuh." Luffy kemudian melihat Loki kesulitan menelan daging. Jadi dia membawa semangkuk besar sup mendidih ke Loki dan menumpahkan semua sup itu ke tubuhnya. Tumpahan sup panas itu membuat Loki menjerit kepanasan dan dia meminta Luffy untuk menjauh darinya sementara waktu. Karena semakin dekat Luffy dengannya maka semakin tersiksa pula dirinya. Tapi sementara itu Gerd diam-diam mengancungkan jempol pada Luffy karena dia cukup membenci Loki. Lalu berpindah ke Loki yang mengatakan kepada Luffy, "Tak kusangka jika kamu sangat ingin benar-benar melihat si rambut merah. Ya, aku mengerti kekagumanmu pada seorang bajak laut yang kamu temui di masa kecilmu." Mendengar hal itu, Luffy pun berkata, "Hei, kedengarannya kau juga punya orang seperti itu ya?" Loki pun menjawab, "Ya, aku punya seseorang yang aku kagumi. Dan saat itu aku sangat menyesal menjadi anak nakal." Lalu kemudian kilas balik Loki pun dimulai di masa lalu, yang dimana dia terlihat berbicara dengan seorang bajak laut misterius. Meskipun kita hanya melihat siluet dan salah satu matanya, terlihat jelas jika itu adalah bajak laut Rock di Sebek. Loki berkata kepada Sebek, "Hei, ayo bawa aku bersamamu." Sebek pun menjawab, "Jangan membuatku mengulangi perkataanku bocah.
Aku tidak datang ke sini untuk bertemu dengan anak nakal sepertimu." Mendengar hal itu membuat Loki marah. "Brengsek, kalau begitu coba lawan aku." Dan tantangan itu pun dijawab oleh Sebek dengan bertarung melawan Loki. Dan kilas balik pun berakhir, kita melihat Loki tergeletak di tanah. Dia terluka cukup parah dengan pedang tertancap di tubuhnya. Gila, lawan anak kecil pun Sebek emang serius cowok, emang gila, emang bajalot satu ini. Sementara itu Shirohige menegur Sebek atas apa yang dia lakukan kepada Loki. Shirohige pun berkata, menggunakan pedang sungguhan pada anak kecil itu sungguh keterlaluan. Mendengar hal itu, Sebek pun menjawab, "Tutup mulutmu Shirohige." Nah, kemudian kembali ke masa sekarang. Loki mengatakan jika dia telah lahir di era yang salah. Nah, kemudian berpindah ke hutan di dunia matahari. Para bajak laut raksasa dan para prajurit terbaik Elbaf bertarung mati-matian melawan banyak monster raksasa ciptaan Gillingham. Tetapi para kesatria Elbaf tidak membiarkan monster itu lebih mendekat lagi ke dalam desa. Dan juga Dori dan Brogy sangat bersemangat sekali untuk mengalahkan para monster itu. Dan kemudian berpindah ke Skoper Gaban. Gaban melompati para raksasa dan mengeluarkan sepasang kapaknya dan memotong-motong monster Loki menjadi dua. Ia berkata jika anak-anak mengenal Loki lebih jauh lagi, maka monster impian itu akan jauh lebih kuat daripada yang dia hadapi saat ini. Dan kemudian Skoper Gaban mengatakan jika dia dapat merasakan 3 suara yang sedang bersembunyi dari mereka saat ini, dan mereka tak jauh berada di dalam hutan. Sepertinya Skoper Gaban dapat merasakan kehadiran Gunko, Gillingham, dan juga Sommer. Dan bahkan Skoper Gaban melanjutkan jika bahkan Elbaf tidak aman lagi, maka dunia pasti akan kiamat. Lalu kemudian berpindah ke regu pemadam kebakaran yang mencoba memadamkan api, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya. Dan di sisi lain Jaguar Disaul berhasil mengalahkan monster Fenrir, tapi dia tidak dapat menghentikan anak-anak dan mereka hampir mencapai kebakaran. Namun tiba-tiba Jinbe pun muncul dari dalam sungai awan laut dan menggunakan serangan barunya untuk memadamkan kebakaran hebat itu. Berkat bantuan dari Jinbe itu pun kebakaran pun dapat dipadamkan. Lalu chapter pun berakhir dengan kolon yang berkata jika Jinbe sangat keren dan dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan teman-temannya. Kolon mengatakan jika semua teman-teman sekolahnya sangat membencinya, tapi dia menganggap jika mereka adalah teman-temannya yang wajib dia lindungi. Nami pun kemudian berkata jika mereka akan menyelamatkan semua teman-teman kolon. Namun tiba-tiba di panel terakhir, Gunko pun muncul di atas patung Sival. Dia menggunakan kekuatan panahnya. Kolon, Nami, Usopp, Jinbe, dan Brook pun terkejut melihat sosok Gunko. Gunko pun kemudian berkata, "Tak kusangka jika masih ada anak-anak yang selamat." Melihat Gunko itu, Kolon pun kaget. "Hah, siapa orang ini?" Gunko pun berkata, "Dia adalah anak yang sangat lincah." Gila sih, Gunko langsung muncul di hadapan Brook sang idolanya. Ya kemungkinan besar di sini Gunko jadi kayak salah tingkah gitu kan ketika dia ketemu dengan idolanya Brook. Ya kemungkinan minta tanda tangan sih. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kita kali ini ya. Dan mungkin kita akan lebih bahas lebih detailnya lagi di pembahasan video berikutnya. Bye bye.